Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke guys, lama sekali nggak ngonten, mungkin dalam 10 hari karena memang super sibuk, jadi nggak sempat ngonten. Malam tepar tidur, jadi betul-betul sibuk, jadi nggak sempat guys. Oke, aku sapa kalian dulu, apa kabar semua yang di luar sana. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman TKI yang ada di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, amin. Dan yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan yang sudah support, sudah selalu mendukung channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih guys. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini guys. Oke, seperti biasa aku akan membuat satu konten seperti kemarin-kemarin, nggak habis-habisnya dan nggak bosan-bosannya, dan aku nggak akan berhenti untuk memberikan satu edukasi, memberikan satu penjelasan kepada mereka yang memandang remeh, memandang rendah, memandang sebelah mata Indonesia, negara tercinta guys. Oke, di sini aku akan menjelaskan satu perkara lagi, bukan hanya satu tapi banyak masalah, banyak perkara yang perlu aku jelaskan kepada kalian semua, orang Indonesia ataupun orang Malaysia ataupun orang mana saja yang tidak paham dan selalu beranggapan negatif tentang Indonesia guys. Oke, yang pertama di situ kemarin aku membuat satu video masalah jagung, dan di situ aku mengatakan kalau di Indonesia nih setakat untuk makan itu nggak habis, hanya untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak habis. Dan di situ aku membuat satu konten di gudang, bukan di rumah guys, di gudang. Gudang itu kalau bahasa Malaysia store, jadi di store. Aku tidak membuat konten di rumah karena jauh dari rumah, mungkin dalam 2-3 menit naik motor baru nyampe di gudang sana guys. Dan di situ di belakang memang ternampak satu batu bata yang belum diplaster, dan ada orang Malaysia yang komen seperti ini, sudah nggak usah lihat video ini sampai habis karena sudah bukti sudah di depan mata, dinding saja tidak diplaster, itu mencerminkan itulah IQ orang Malaysia. Dia komen seperti itu tidak sadar. Aku nggak merasa terhina, kalaupun itu yang aku buat konten kemarin itu rumahku, kalaupun itu rumahku, aku nggak merasa terhina. Tapi aku menggarisbawahi yang komen itu tidak sadar. Rumahnya tuh, walaupun rumah kamu memang bagus, tapi kamu nggak sadar sudah lunas apa belum rumah kamu tuh, sudah bayar habis belum hutang rumah kamu tuh, sehingga kamu mengatakan seperti itu. Oke, aku akan ceritakan di Indonesia. Kami membuat rumah bukan memang kalau yang kaya, ingat, yang kaya yang punya simpanan banyak, bukan hutang loh, yang punya simpanan banyak, mereka akan membuat satu rumah sekaligus jadi, satu kali siap plaster sampai isi rumah memang siap 100%. Tapi buat teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Indonesia yang tidak berkecukupan, tidak mampu, mereka akan membuat rumah sedikit demi sedikit, membuat pondasi, membuat dinding, ada uang lebih lagi kalau musim panen seperti ini, ada uang lebih nanti buat keramik, mozaik, nanti kalau musim depan panen lagi akan plaster, akan itu, dan sedikit demi sedikit. Tapi ingat, bukan hutang. Di tempat tinggal kalian di Malaysia, oke, satu kali kalian masuk ke dalam rumah, beli rumah, memang rumah itu cantik, walaupun tanpa renovasi, rumah itu cantik. Tapi hutang, aku tanya kepada kamu yang komen kemarin, sadar nggak kamu? Sudah lunas nggak utang kamu, utang rumah? Sudah habis bayar nggak? Rumah kamu tuh udah habis bayar. Jangan-jangan kamu tuh masih ngontrak, masih sewa rumah, belum punya rumah lagi. Kalaupun sudah punya rumah, udah habis bayar belum? Aku selalu sepertilah orang-orang sebenarnya selalu merendahkan Indonesia, tapi sedikit memang aku nggak apa-apa. Kenapa orang luar, kenapa orang Malaysia ataupun orang yang menghina, merendahkan tuh sedikit aku terima. Yang aku nggak terima tuh orang Indonesia sendiri, seperti geng-geng Toha, geng-geng Zainal, geng-geng CP, geng-geng dan lain-lain, selalu merendahkan Indonesia. Itu yang aku nggak terima, dan aku akan selalu melawan mereka. Aku akan menjelaskan kepada mereka.
Dan juga ada satu netizen Malaysia juga yang komen seperti ini. Wak, yang mengatakan Indonesia seperti itu miskin itu orang kamu sendiri, Wak. Aku sudah katakan dari awal-awal, aku membuat konten ini melawan mereka orang Indonesia sendiri yang selalu merendahkan Indonesia, selalu merendahkan bangsanya sendiri. Aku melawan mereka, dan yang dibandingkan tuh negara Malaysia, negara kamu. Sehinggalah aku menjelaskan tentang negara kamu, karena aku tahu semua A sampai Z tuh tahu apa yang terjadi di Malaysia, sistem-sistem yang terjadi di Malaysia itu aku paham. Sehingga aku menjelaskan, mengedukasi biar orang awam tidak terjebak dengan narasi-narasi yang menyesatkan, membuat pergaduhan. Itu loh yang aku maksud. Oke, sekarang orang Indonesia selalu, geng-geng mereka tuh selalu merendahkan Indonesia dengan dalih mengkritik, tapi di situ diselimuti dengan penghinaan, merendahkan apa yang terjadi di Indonesia. Sedangkan itu mereka tuh tahu apa yang dicapai saat ini, pemerintah saat ini tuh tahu, tapi mereka tidak pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Dia hanya menyentuh hal keburukan yang ada di Indonesia. Aku selalu mengatakan, bila mereka membandingkan dengan negara Thailand, Vietnam, aku akan menjelaskan tentang masalah Vietnam dan Thailand. Berhubung mereka membandingkan dengan negara Malaysia, masalah hutang, masalah sistem subsidi, tuduhan warga asing selalu makan minum subsidi, bla 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 tuh. Aku menjelaskan biar nggak salah paham, orang yang nggak tahu tuh biar tahu. Jangan termakan narasi-narasi yang menyesatkan. Ini ada satu video orang Indonesia yang kawin dengan orang Malaysia. Oke, kita lihat videonya guys. Nanti setelah itu aku akan jelaskan. Dekat Indo susah nak dapat air bersih untuk keperluan rumah, ya ke? Oh, yang tu saya tak pasti sebab saya pun dah lama tak duduk Indonesia. Okey, so kalaupun ada yang tengah susah dapat air bersih, mungkin tak semua tempat lah. Mungkin ada beberapa daerah yang mungkin tengah kesusahan. Tapi so far macam saya punya tempat kampung saya dekat Cirebon, alhamdulillah okey. So parents saya pun tak ada cakap apa-apa, sebab kalau ada problem mesti akan bagi tahu saya. And then adik saya yang dekat Jakarta pun alhamdulillah tak ada masalah bab air bersih tu. Mungkin ada beberapa daerah kot. So kita doakanlah siapa yang tengah kesusahan, semoga cepat berlalu kesusahan tu. Kita doa. Okey, itu adalah salah satu video orang Indonesia yang kawin dengan orang Malaysia, dan di situ di komen di akun TikToknya ada komen katanya di Indonesia itu susah mendapatkan air bersih. Betapa bijaknya, betapa berkelasnya jawaban akak ini. Jawaban-jawaban seperti inilah yang harus dilakukan kepada warga Indonesia, baik yang ada di Malaysia atau yang berkawin dengan orang Malaysia. Bukan terus, coba kalau yang tanya ini di JB, di Jantung Pisang, jawabannya kan nggak seperti ini. Jadi jawaban-jawaban seperti inilah yang tidak menimbulkan pergaduhan antara netizen Indonesia dan Malaysia, membuat kemarahan orang Indonesia. Kami tidak menutup mata, masih ada banyak kekurangan yang ada di negara Indonesia, itu masih ada juga, bahkan di seluruh dunia pun ada. Tapi dari segi jawaban, dari segi narasi, jangan selalu menimbulkan perkataan-perkataan yang membuat orang tuh panas, menimbulkan pergaduhan. Jadi betapa bijaknya orang ini menjawab pertanyaan seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga banyak orang susah, banyak orang dari segi kehidupan sehari-hari. Betapa banyaknya orang bule, orang luar negeri, orang Malaysia datang ke Indonesia kagum dengan apa yang terjadi kehidupan sehari-hari di Indonesia, merasa happy dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ada segelintir orang Indonesia sendiri yang selalu memburuk-burukkan keadaan, membuat panas keadaan yang ada di Malaysia. Itulah yang aku maksud. Jadi aku harap janganlah ada pergaduhan, dan aku akan terus melawan mereka yang selalu memburuk-burukkan Indonesia, memburuk-burukkan bangsanya sendiri. Itu guys. Oke, untuk saat ini aku pun masih agak sibuk lagi, dan cukup sampai di sini. Aku akan membuat konten lagi, dan aku akan selalu melawan pengkhianat bangsat negara ini guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.